Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, dan jalan-jalan seru. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru. Semoga kita diberikan semua kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekarang kita lagi berada di area Monumen Juang yang depan terlihat ya. Sedang ada bebersih ini dari Setda Jabar, teman-teman. Wow, keren banget ya. Ini semua aparatur dari Pemprov Jabar dikerahkan untuk membersihkan area Monumen Juang, teman-teman. Dan ini kayaknya keren banget dan seru banget. Oke, kita akan coba lihat-lihat kegiatan dari para ASN ini ya untuk membersihkan area dari Monumen. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Yes. Oke, teman-teman, kelihatan tuh ya. Jadi sudah banyak sekali para aparatur dari Pemprov Jabar ya, teman-teman. Kelihatan tuh pakai seragam kayak seragam baseball ya. Itu katanya sih dari Setda Jabar, teman-teman. Wow, keren banget ini ya. Dikerahkan untuk bebersih Monju, khusus untuk Monju kali ya. Wow, keren banget Dan ini di pinggir sebelah kiri juga katanya sih juga ada, teman-teman ya. Nah, kita keliling-keliling dulu lah, kita lihat-lihat dulu ya. Wah, kalau udah kayak gini sih ini kayaknya bisa tertata rapih banget ya. Kalau misalnya setiap hari bisa ada semacam gerakan bebersih seperti ini ya. Wow, ini keren banget seperti yang di pinggir kanan ini, teman-teman. Wah, dan ini semua adalah para ASN ya, ASN dari Pemprov Jabar. Wah, keren banget Oke, kita coba lihat di sebelah depan dari kantor atau gedung Telkom ya. Masih di Jalan Japati, depan di sebelah kanan area dari Monumen Juang. Wow, kita coba lihat-lihat dulu ya. Oh, ini parkiran udah penuh banget, teman-teman. Mungkin ini adalah parkiran para karyawan Telkom ya, yang udah kalau di dalam seperti yang kelihatan tuh udah penuh jadi keluar. Padahal sebetulnya seharusnya sih nggak boleh, teman-teman ya. Mudah-mudahan lah nanti mungkin ditata ulang oleh Pemkot Bandung ya. Oke. Wah, tuh ya, kelihatan kan dari pinggir. Wow, ini HDM ini mungkin ya langsung menggerakkan seluruh ASN yang ada di Pemprov Jabar buat ikut berpartisipasi dalam membersih Monju. Wah, keren banget Tuh. Wah, si ibu ini sigap banget ngeliatin, semangat pisan si ibu, beneran keren. Semangat banget ini. Wow. Dan di sebelah kanan banyak banget banyak yang lagi nangkring juga, ada yang kerja, ada yang nangkring, ada yang melohok doang. Wah, ini bener. Ini sebelum bebersih kita selfie dulu katanya mungkin ya. Wow, keren. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh kelihatan ini yang pakai hijau-hijau bergaris putih itu adalah ASN dari Pemprov Jabar, teman-teman. Wah, mantap juga ya. Oke, kita akan coba lihat-lihat ke depan ya, teman-teman. Gas. Nah, ini adalah bagian dari penataan atau pembersihan PKL ya yang ada di sekitaran Jalan Dipati Ukur, depan kampus Unpad nih, teman-teman. Yang asalnya kemarin di sini ada beberapa lah, nggak banyak sih sebenarnya ya PKL-nya. Hanya saja memang ini katanya sih ya kurang estetik lah gitu ya. Dan pengennya KDM bisa lebih ditata ulang lah. Oke, teman-teman, tuh kelihatan ya. Barusan ada, nah ini nih
salah satu PKL yang sudah dibersihkan. Dan tuh baru diangkut ya teman-teman ya. Dan ini sepertinya udah dibersihkan tuh, jadi rapih banget tuh teman-teman ya. Keren udah rapih banget tuh, lagi dibersihin. Ini juga sekarang jadi bersih teman-teman. Jadi kelihatan ya tuh. Dan ini lagi mau muat atau loading kayaknya sih. Dan asalnya di sini memang ada beberapa PKL lah yang ini gitu ya, yang biasa. Ada beberapa PKL yang berada di sini teman-teman, di depan Unpad. Nah kalau ini adalah Unpad nih. Jadi rencananya nanti dari Jalan Dipati Ukur itu, dari pokoknya di area Monumen Juang gitu, itu akan lebih ditata lagi lah gitu, karena memang supaya lebih kelihatan rapih, estetik gitu ya. Karena ini bagian dari Monumen Juang gitu teman-teman. Keren banget ya. Tuh, ininya juga Jabar istimewa tuh. Lagi dirapih-rapih. Dan semua meskipun di hari Minggu gitu ya, tetap mereka tetap bekerja. Ini patut diapresiasi nih teman-teman ya, merapihkan area-area yang ada di sini nih. Wah keren banget ya. Tuh semua mulai dari satpam juga ikut juga terlibat nih buat pembersihan ini. Dan ini nih bekas PKL yang kemarin teman-teman ya. Udah rapi, sekarang tinggal sedikit lagi lah gitu. Mungkin perapihan yang bekas-bekasnya aja, tapi kelihatan sih udah rapih ya. Udah enak lah gitu dilihatnya juga. Sampai ke depan sana teman-teman. Jadi mungkin di sini akan lebih kelihatannya, jadi akan sedikit lebih lenglang atau lebih luas lah gitu teman-teman ya. Lebih enak juga gitu. Nah ini di depan dari Universitas Padjadjaran. Coba kita ke arah Jalan Haur Pancuh ya. Kalau di sini sih emang kalau Jalan Haur Pancuh nggak ada PKL sih. Ini hanya parkiran aja. Kebanyakan kalau Jalan Haur Pancuh itu masuk ke dalam sih. Tapi kalau sore-sore kadang-kadang di sini juga dipakai nih. Nggak tahu nih kalau misalnya sekarang ya. Cuman mereka bukan bangunan semi permanen gitu. Jadi kalau sore digelar sampai malam gitu, setelah itu ya dibongkar lagi setelah tutup gitu ya. Jadi nggak ada. Nah, tapi ini bekas-bekasnya udah kelihatan nih teman-teman ya, tuh bekas tempat PKL lah gitu. Seperti ini nih. Cuman kalau ke depan sepertinya sama juga ya, ternyata sama juga dibersihin. Cuman kita harus lihat pas pada saat sore sih, apakah memang masih ini gitu ya, masih ada PKL-PKL-nya gitu. Ini juga baru dibersihkan juga.
baru dibersihkan juga tuh sampai ke depan sana teman-teman. Kelihatannya kalau kali ini rapi ya. Nah kita harus pastikan nanti sore seharusnya ya, sore sampai malam apakah memang tetap digunakan buat jualan oleh beberapa PKL atau memang sudah tidak diizinkan lagi. Nah itu mungkin kita cari tahu nanti ya. Nah ini yang di police line nih udah kelihatan banget ya. Sekarang bersih lah gitu ya. Tinggal ya finishing gitu. Nah ini bisa sampai sini nih teman-teman ya. Tuh. Jadi udah nggak ada sama sekali PKL di area Monumen Juang. Iya. Dan ini juga sama nih teman-teman. Tuh. Sampai sini ya. Udah nggak ada lagi PKL tuh. Dan ini emang di police line yang kemarin mungkin ini bekas PKL dengan bangunan semi permanen ya, dan sekarang sudah tidak ada lagi, sudah bersih gitu teman-teman. Oke kita maju lagi ke depan ya. Oh teman-teman, beko kecil ya lagi bersih-bersih nih, kelihatan ya. Wah, ini sepertinya lagi dibersihin tuh teman-teman ya. Cuman kita nggak bisa masuk lah, jadi nggak mau ngerewong juga, dari sini aja lah gitu ya. Tuh, kelihatan lagi bersih-bersih. Oh. Bisa kelihatan di sana teman-teman ya, udah mulai rapi, bersih juga. Tuh. Nah, seperti ini tuh. Lagi dibersihin. Ini sebenarnya nggak tahu jalan apa gitu ya, soalnya dari zaman dulu juga emang jarang sih orang jalan ke sini gitu. Cuman memang kayaknya ini sering dipakai buat nimbun-nimbun barang gitu ya. Jadi mungkin sekarang memang perlu dibersihin gitu, supaya lebih enak aja dilihat dan nggak jadi tumpukan sampah kali ya gitu ya. Dan kalau kita mau ini, kita lihat, bisa lihat ke sini nih teman-teman. Oke, kita coba lihat ya. Oh, udah mulai rapi teman-teman ya.
mulai dibersihkan. Oh, yang dulunya ini mungkin jalan inspeksi gitu disebutnya gitu ya, atau jalan apa ya, kurang tahu juga. Tapi yang paling pasti mah ini udah mulai bersih-bersih, ini udah keren banget. Mantap ya. Dan banyak banget tuh yang lagi korpe atau yang ditugaskan mungkin buat bersih-bersih di area ini gitu. Woi, ini mungkin udah bertahun-tahun gitu ya menumpuk, udah jadi bangunan liar kali ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di jalan inspeksi yang kemarin ini masih dalam pembersihan atau penataan ya. Dan sekarang sudah sampai ke sini nih teman-teman. Wow, keren banget ya. Sekarang bisa kelihatan tuh, wih, mantap banget. Dan sekarang udah bersih itu ya. Yang asalnya di sini tuh udah bangunan liar aja di sini tuh. Sekarang bisa kelihatan tuh. Wow, bersih pisan. Dan di depan lagi ada pengecetan mungkin ya. Pengecetan tuh. Wih, keren. Oh, baru dicat kayaknya udah kotor lagi soalnya hujan semalam ya. Tapi masih dilanjut. Tuh, di depan kelihatan masih dilanjut ya. Dan ini mungkin rencananya nanti ke depannya bisa aja sih di hot mix atau dicor beton atau ya intinya sih diperbaiki ya. Karena jalannya cukup rusak ya, kurang nyaman lah gitu. Tapi paling pasti sih kayaknya akan diperbaiki. Itu lagi diamplas. Kinclong lagi masih dalam tahap pengerjaan teman-teman. Wow. Oh, ini mungkin nanti ke depannya juga langsung kinclong semua. Sekarang lagi di pelamir mungkin ya. Oh, wow. Dan ini nanti difungsikan ya sebagai jalan sih gitu ya. Tuh, lagi di amplas lah itu paknya. Oh, bener. Sabaraha dinten Pak itu Pak? Mulai hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin? Oh, berarti seminggu kemarin ya? Minggu kemarin, sekarang Selasa ya. Iya. 8 hari. 9 harian ya banyak? Ya. Wah, betul. Ya teh asal nanti di dieu teh mangkaning seueur naon Pak? Bangling ya banyak, bangunan liar ya banyak. Wah, bener sekarang mah. Jadi rapih ya nama mah. Ya. Leuwih caang. Tuh. Asal nama kumuhnya. Bapak warga dia teh napi sanes. Di mana ti Subang deh bateng geus. Oh, ti Dago. Aduh, leres Wah. Jadi lebih mencrang, herang mencrang tuh teman-teman. Wah. Panuhun Pak. Mantap. Nah, kalau yang ke arah sini udah kelihatan lumayan tuh, lebih bersih gitu ya. Nah, ini mil, mungkin bahannya ya supaya lebih merekat gitu. Nah, ini enak banget nih kelihatannya tuh, udah tidak terlihat kumuh yang awalnya itu ya cukup kumuh gitu ya. Sekarang mah tinggal mencrang pisan. Ini mah tinggal sedikit di benerin lah gitu ya. Mantap keren. Oh, nah, ini dari aparatur ya, keren banget.
Dan. Silakan. Wow. Mantap. Wah, ini pasukan sudah berkumpul semua. Oh. Keren pisan, euy. Oke, kita lanjut ya. Nah, tuh si Akang lagi menghamplas. Wow, keren euy. Nah, kita akan coba lihat sampai ke bawah sana ya, karena sedang ada kegiatan bersih-bersih. Kayaknya seru juga nih kalau buat diliput gitu ya, karena ini melibatkan para ASN gitu ya, yang mungkin ya nggak terlalu sering lah kita lihat gitu ya. Nah, kalau sekarang ini benar-benar KDM bisa menggerakkan semua aparaturnya untuk ikut berpartisipasi, berkontribusi secara positif ya. Keren ini ada yang lagi plastikin sampah-sampah, packing kali ya, packing sampah-sampah. Kan kelihatan di sana juga tuh. Di amplasnya itu ternyata sampai sini teman-teman. Wah, tuh kelihatan ya. Ternyata sampai sini tuh. Jadi mungkin dari jalan inspeksi atas sampai dengan ke sini gitu ya. Wow, keren pisan Nanti yang mungkin agak bisa dipastikan, pertama sih akan lebih bersih ya. Yang kedua juga akan jadi lebih layak untuk dijadikan tempat bersosialisasi, berkumpul gitu ya, bercengkrama gitu. Itu akan lebih layak gitu ya. Yang ketiga juga dari sisi kesehatan mungkin ya. Jadi lebih sehat aja dan tidak terlihat kumuh gitu. Wow. Wah, ini di area sana lagi ada kegiatan kayaknya ya. Tuh. Lagi senam. Ibu-ibu besti lagi senam. Wow. Oh, ini kayaknya lagi di ini ya. Wah, ditanami pohon kayaknya sih. Keren Oh, ini kayaknya dia lagi ditanami pohon ya. Keren pisan ini mungkin bahannya kompos kali ya. Oke, kita lanjut dan kita lihat ya di pinggir sana. Nanti berlanjut untuk pengecatannya itu kemungkinan besar akan sampai ke bawah teman-teman nih, yang ke sales area Pertamina ya. Di depan sana tuh ada kantor sales area Pertamina tuh. Ini udah keren pisan udah bersih banget ya. Bisa kelihatan tuh. Kita coba dari sini ya. Wow, tuh. Keren pisan. Kita coba ke depan lagi, karena di sana juga lagi ada kegiatan juga. Jadi tersebar di samping kiri, di samping kanan, di samping kebat juga. Itu yang pasti tersebar gitu ya. Itu nggak tahu berapa puluh orang, ratus orang para ASN Setda ya, Sekretariat Daerah Jabar, karena ini selalu diinspeksi oleh Sekda Jabar ya, Pak Herman Suryatman. Itu beliau selalu memantau perkembangan dari pembersihan atau penataan ulang dari
area Monumen Juang ini teman-teman. Dan menurut KDM juga ternyata dengan dibantunya oleh Patsetda itu bisa sedikit meringankan beban untuk selalu memonitor ya, karena sekarang sudah dibantu oleh Pak Herman Suryatman sebagai Setda Jabar yang sering memantau langsung gitu ya, area dari Monumen Juang yang sudah bersihkan ini teman-teman. Nah ini bisa kelihatan seperti ini ya. Wow, tuh lihat, bersih banget. Ini, keren tuh. Seperti ini teman-teman, bersihnya, keren banget ya. Dan kalau ini sih emang kayaknya udah ada juga partisipasi dari kantor sales Pertamina ya. Nah, kalau Pertamina sih cincai lah ya, kalau segini mah ikut sedikit berkontribusi, nggak jadi masalah lah gitu. Wah keren pisan deh. Nah seperti ini ya, tuh kelihatan. Kalau di sini sih aspalannya masih oke. Tapi kalau yang di atas itu, di jalan inspeksi yang di atas itu lumayan udah pada ngelupas lah gitu ya. Wah keren Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa terlihat udah sangat-sangat keren lah. Sekarang dari sini aja udah kelihatan rapi banget, tidak ada sampah, bisa dilihat ya. Tidak ada sampah, dan ini adalah hasil dari pembersihan atau penataan bangunan liar dan PKL di area Monumen Juang gitu teman-teman ya. Oke, kita coba lihat-lihat ke area taman kalau misalnya masih ada waktu. Kita lihat-lihat ke area taman ya teman-teman. Oke, gas. Teman-teman, kalau kita lihat kondisi kawasan sekitar Monumen Juang Bandung beberapa waktu ke belakang, memang bisa dibilang cukup semrawut. Di beberapa titik, trotoar tertutup bangunan liar dan lapak PKL yang berdiri tidak beraturan. Bahkan sebagian area pejalan kaki sampai sulit digunakan warga karena dipenuhi tenda, barang dagangan, parkir liar, hingga tumpukan sampah yang menumpuk setiap harinya. Padahal kawasan ini termasuk salah satu titik penting dan cukup ikonik di kota Bandung yang setiap hari dilalui masyarakat, mahasiswa, wisatawan, sampai warga yang sekedar olahraga atau menikmati suasana kota. Nah, karena kondisi itu, pemerintah akhirnya mulai melakukan penataan dan pembersihan kawasan sekitar Monumen Juang secara bertahap. Proses penertiban ini mulai dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, hingga pendekatan langsung kepada para pedagang dan penghuni bangunan liar yang ada di lokasi. Jadi bukan langsung dibongkar begitu saja tanpa pemberitahuan. Ada proses komunikasi terlebih dahulu supaya penataan ini tetap berjalan dengan lebih manusiawi dan tertib. Tujuan utamanya sebenarnya cukup jelas. Pemerintah ingin mengembalikan fungsi trotoar dan ruang publik supaya bisa dipakai kembali oleh masyarakat dengan nyaman. Selain itu, kawasan Monumen Juang ini juga ingin dibuat lebih bersih, aman, tertata, dan memiliki wajah kota yang lebih baik. Karena kalau dibiarkan terus-menerus semrawut, bukan cuma mengganggu estetika kota, tapi juga bisa memicu masalah lain seperti kemacetan, sampah, saluran air tersumbat, sampai menurunnya kenyamanan warga sekitar. Dan yang menarik, proses pembersihan ini bukan cuma dilakukan oleh petugas lapangan saja. Banyak ASN dan aparatur pemerintah juga ikut turun langsung ke lokasi untuk kerja bakti dan bersih-bersih bersama. Jadi bukan hanya sekedar memberi instruksi dari kantor, tapi benar-benar ikut memungut sampah, membersihkan area trotoar, merapikan taman, sampai membantu penataan fasilitas umum di sekitar Monumen Juang. Hal seperti ini tentu jadi pemandangan yang cukup positif, karena masyarakat bisa melihat bahwa penataan kota memang dilakukan secara bersama-sama. Kalau kita bicara dampak sosialnya, tentu ada pro dan kontra. Itu hal yang wajar dalam setiap proses penataan kota. Ada pedagang yang merasa kehilangan tempat berjualan,
Ada juga warga yang awalnya khawatir soal aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat yang justru mendukung karena kawasan ini akhirnya mulai terasa lebih nyaman dan manusiawi untuk digunakan bersama. Trotoar yang sebelumnya sulit dilalui, sekarang perlahan mulai terbuka kembali. Area yang tadinya penuh tumpukan barang dan sampah, sekarang mulai terlihat bersih dan lega. Bahkan perubahan visualnya sudah mulai terasa. Sekarang kawasan sekitar Monumen Juang terlihat lebih rapih, lebih estetik, dan jauh lebih enak dipandang. Orang-orang mulai nyaman berjalan kaki, suasana jadi lebih tertata, dan area publik terasa punya nilai yang lebih baik. Kalau malam hari pun suasananya mulai terlihat lebih terang dan bersih dibanding sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ketika ruang publik dijaga bersama, hasilnya memang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain soal kebersihan dan estetika, penataan seperti ini juga punya dampak jangka panjang untuk kota. Karena ruang publik yang tertib biasanya akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aktivitas masyarakat jadi lebih nyaman, dan wajah kota juga jadi lebih menarik. Apalagi Bandung dikenal sebagai kota wisata dan kota pendidikan. Jadi area-area penting seperti Monumen Juang memang perlu dijaga supaya tetap nyaman untuk semua orang. Dan yang paling penting, keberhasilan penataan ini sebenarnya bukan cuma tugas pemerintah saja. Perlu dukungan masyarakat juga. Karena percuma kalau sudah dibersihkan, tapi nantinya kembali dipenuhi sampah, parkir sembarangan, atau bangunan liar baru. Jadi kesadaran warga untuk menjaga fasilitas umum juga jadi bagian penting dari perubahan ini. Sekarang memang prosesnya belum sempurna 100%. Masih ada beberapa titik yang terus dibenahi dan ditata secara bertahap. Tapi paling tidak, perubahan awalnya sudah mulai terlihat nyata. Kawasan Monumen Juang yang dulu terkesan padat dan semrawut perlahan berubah menjadi area yang lebih bersih, tertata, dan nyaman dinikmati warga kota Bandung. Semoga penataan seperti ini bisa terus berlanjut di titik-titik lain juga, supaya ruang publik di kota Bandung semakin nyaman, hijau, dan membanggakan untuk semua masyarakat. Karena kota yang bersih dan tertata bukan cuma enak dilihat, tapi juga bikin warga lebih betah dan punya rasa memiliki terhadap kotanya sendiri. Baik teman-teman, kita lihat bersama bagaimana kawasan sekitar Monumen Juang Bandung perlahan mulai berubah menjadi lebih bersih, lebih rapi, dan lebih nyaman untuk dinikmati masyarakat. Penataan seperti ini memang membutuhkan proses, kerjasama, dan dukungan dari banyak pihak. Bukan cuma pemerintah, tapi juga kesadaran kita semua sebagai warga untuk ikut menjaga lingkungan dan fasilitas umum agar tetap tertib dan nyaman digunakan bersama. Semoga perubahan positif ini bisa terus berjalan dan menjadi contoh untuk kawasan-kawasan lain di kota Bandung, sehingga wajah kota kita semakin indah, estetik, dan membanggakan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa terus dukung channel ini supaya kami bisa terus menghadirkan informasi, suasana jalanan, perkembangan kota, dan berbagai cerita menarik lainnya langsung dari lapangan. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat menjaga kota kita bersama-sama. Wassalamualaikum.